Udah pacu mesin, sudah mulai dipanaskan di sini. Ya, ini dia warm up lap, and we present to you from Pertamina Mandalika Racing Series Underbone 150cc U25 Super Pole Race. Ya, ada 23 nama yang akan battle di sini. Mereka yang terbaik tentunya. It is confirmed that they're gonna battle till the end. Battle sampai pada penghujung dari race Super Pole ini. Dan pastinya setelah ini Rio kita memiliki waktu yang bisa dibilang cukup penting juga, karena setelah ini kita akan memasuki sesi break dan juga akan ada sesi pit walk di area track kita ataupun lebih tepatnya di area pedok. Jadi saya akan menginformasikan untuk teman-teman ataupun bagi para seluruh pebalap-pebalap di masing-masing pitnya agar setelah ini melakukan display motor teman-teman menuju ke arah track, karena nantinya para penonton-penonton akan kami persilakan masuk dan bersaparia dengan kunjungan mereka menyambut para pebalap-pebalap hebat nasional. Silakan boleh dicicil untuk melakukan display motor sekarang, dan juga jangan lupa mengeluarkan meja untuk sesi tanda tangan untuk para pebalap-pebalap bersiap untuk bisa menyambut para penonton-penonton masyarakat Lombok dan juga area sekitarnya. Kami persilakan, silakan display motor kalian sekarang juga. Itu dia keuntungan ketika kalian menonton langsung di sirkuit Mandalika. Jadi sebenarnya kalian masih punya waktu untuk datang ke sirkuit karena race-nya masih banyak. Setelah break and pit walk kita juga masih akan ada community riding experience opening ceremony sampai akhirnya kita akan memulaikan race yang kedua untuk semua kelas yang ada. Oke, ini dia pembalap-pembalap kita seperti Robbie Sakera ada di sana, ada Ricky Ibrahim, Fahmi Basam, MC Red Syauki juga ada di sana, Aditya Fauzi, ya kan? Ada Afil Asraf, Akbar Abud, M Jordan Badar juga di sana, ada Rio, ada Silmi Helsinki, Nicky Hayden, ada Alfi Husni yang akan start di posisi yang paling belakang. Tidak apa-apa karena kita sudah melihat banyak aksi, begitu banyak aksi yang walaupun mereka start paling belakang tidak menutup kemungkinan untuk mereka berada di depan. Jadi ini adalah underbone class. Ini adalah soal strategi. It is about strategy, it is about a plan. Rider yang datang dengan kesiapan strategi yang paling matang, apabila dia bisa menerapkannya secara sempurna, dia bisa meraih posisi 3 untuk race kali ini. Oke, Super Pole Race ini tidak akan panjang. Pemirsa yang ada di rumah yang juga ada di sirkuit Pertamina International Mandalika, karena underbone ini hanya akan berlangsung selama kurang lebih 4 lap. Total distance atau total jarak yang akan ditempuh yaitu 17,2 km. Dan red flag is out. We have the hands on the gas, finger on the clutch. Tangan sudah di throttle atau di gasnya, jari sudah di clutchnya atau couplingnya. And the race is already started. Ini dia underbone 150 class to under 25. We're going towards the turn 1 menuju ketuan yang pertama. Siapakah dia? Apakah Robbie Sakera yang akan maju di posisi pertama? Oh, nampaknya ini merupakan rider yang berbeda masuk ke yang pertama di sini. 3 pembalap, 2 motor warna hijau dan 1 motor warna kuning biru langsung masa cepat sekali posisi yang pertama. Di saat yang bersamaan ada Fahmi Basam yang sudah dari posisi belakang bersama dengan Robbie Sakera juga di sana, memasuki tikungan ke kiri, running really fast. Ini belum akan menjadi penentu di mana mereka akan finish juga di kemudian lap nanti, memasuki double right hander dan menuju langsung di tikungan yang sangat kita tunggu-tunggu ini. Akan menjadi tempat di mana begitu banyak pembalap yang akan melakukan overtake maneuver. Sudah ada pembalap yang bersiap-siap, and then this is it, the overtake maneuver. Fahmi Basam on the left side sedikit mengambil tikungan kiri, namun di posisi depan 4 lap tersisa untuk para mereka melakukan sebuah push di sini atau mendorong motornya sampai ke limit. Braking teknik memasuki tikungan yang pertama, di tikungan yang kanan di sini memasuki tikungan ke 10. Sektor sudah selesai, someone is taking the lead. That is the one that we're waiting for. P1 is still not guaranteed. Masih belum bisa dipastikan dia mendapatkan posisi pertama. Running saja di sini. Di posisi belakang ada beberapa pembalap seperti Fadli Rikani, Ricky Ibrahim, Dimas Juliet Moko yang masih struggling juga bersama dengan Argia Faril Ramadan, dan juga ada seorang Hafiz Pramaditya Nursani bersama dengan Hafiz Farul Rasyadan, dan ada juga MC Red Syauki yang lumayan memberikan performa yang terbaik di sini, mencoba untuk memasuki tikungan yang
ke-16. It's a turn 16 hairpin atau U-turn dengan batik yang terlihat begitu indah sekali mewarnai tikungan ke-16. Dan mereka memasuki tikungan yang terakhir. Fahmi Basam sedikit melebar di sana, tepat di posisi yang ke-6, masuk satu posisi ke depan dan memasuki tikungan yang terakhir. Kita akan melihat mereka nge-push motornya sampai the limit. Fahmi enter the P3 contender. Dan inilah dia teman-teman semuanya, satu lap sudah berjalan dengan sangat baik, no contact antara satu sama lainnya. Nampaknya Aditya Fauzi dengan Honda Supra GTR-nya membuktikan dengan mechanic builder ataupun engine builder Koleon Chandra bahwa inilah dia riset terbaik dari mereka semuanya. Nice insight dari salah satu pebalap kita di sana di tikungan pertama. Dan kita bisa melihat di sini ada Dimas Juliet Moko dan juga ada Fahmi Basam yang mulai mengancam kembali barisan terdepan. Kita akan tunggu saja Hafiz Fahril Rasyadan dan juga Ahmad Abian Javier. Kita akan melihat mereka akan saling silih berganti satu sama lainnya di 3 lap yang tersisa. Dan juga ada Radeta Arya Kanafi dengan nomor startnya 33 memberikan terus ancaman berada di urutan yang pertamanya dan memasuki tikungan yang ke-7, di mana tikungan ini bisa dibilang jarang sekali melakukan. Oh, ini dia, baru saja saya ingin mengucapkan overtake, namun ada yang melakukan overtake di sana teman-teman semuanya. Dan menuju ke tikungan yang ke-10, tikungan yang paling mematikan di area Pertamina Mandalika International Circuit untuk sekarang ini, karena ada gravel trap dan terlihat begitu tenangnya Radeta Arya Kanafi berada di urutan yang pertamanya dengan nomor start 33 dan ada Dimas Juliet Moko 202 dengan gap yang sangat tipis 0.1 0.017. Inilah dia karakter dan juga ciri khas dari jalannya balapan underbone 150cc under 25. Mereka saling terus rapat seperti kawanan semut yang mengincar gula di ujung sana. Dan kita akan melihat di sini perubahan kembali berubah 143. Itulah dia 143 Husni Zainul Fuazi. Janji dia bersama dengan saya tadi pada saat di area platform, dia akan memberikan yang terbaik insya Allah. Dan inilah dia, sejauh ini dia sudah memberikan kejutan di 3 lap yang tersisa. Akankah Radeta Arya Kanafi, anak muda yang begitu memiliki prestasi cukup baik, akan memberikan dan menjawab? Karena dia belum mendapatkan rezekinya kemarin, karena dia harus melewati pebalap-pebalap senior yang berada di depannya dan pastinya menggunakan Yamaha. Di sini Radeta Arya Kanafi, dan kali ini ada nomor 177 Aditya Fauzi yang kembali lagi, bila mana di 2 tikungan terakhir dia selalu menunjukkan dan langsung masuk ke dalam. Mungkin itu adalah 2 tikungan andalan dari Aditya Fauzi. Ya, benar sekali. Di sini Radeta Arya Kanafi yang sangat banyak diperbincangkan kemarin hari, performanya luar biasa sekali. Ada juga pembalap seperti M Syauqi di sini yang luar biasa sekali. Dia akan turun, dia akan memberikan yang terbaik tentunya. Ada Aditya di sana, Alfi Husni masih taking on the lead 143 dan masuk saja nomor 96. Siapakah dia? Masuk langsung dia. Nampaknya Fahril Rasyadan untuk di posisi dan langsung turun lagi. Baik sekali di sana Alfi Husni, sangat agresif. They're going to the turn 8 and 9. Tikungan ke-10 menanti mereka. Apakah Alfi Husni bisa mempertahankan posisi di sini dan Fahmi Basam dari posisi ke-9 sudah masuk ke posisi depan. Top 6 guaranteed for Fahmi Basam. Tapi ada lagi yang late braking teknik. Apakah itu M Syauqi? Kita masih menunggu di sini. Tikungan ke-10, 3 wide battle, 4 wide battle. Turun saja Alfi Husni di posisi ketiga. Apa yang akan terjadi? Masih jalan di sini, masih battle di sini. Nampaknya ada seorang nomor 73 di sana, Akbar ya, kalau tidak salah. Yes, Akbar Abu juga ikut bermain bersama dengan para pebalap-pebalap kawanan yang berada di depan. Dan kali ini ada salah satu pebalap juga yang datang dari belakang, sepertinya yaitu adalah Alfi Husni. Dan juga ada pebalap seperti Dimas Juliet Moko. Dan juga harus diperhitungkan ada Jordan Badaru yang berada di urutan ke-9 sejauh ini. Namun kali ini dia merangkak naik perlahan-lahan. Memang pada saat di race pertama dia kurang baik perjalanannya. Namun kali ini ada Muhammad Murobil Fatoni juga hadir di sana dengan helm khas warna hitamnya. Dia ingin mempertahankan di mana dia menjadi yang terbaik pada saat di tahun 2024 untuk kelas underbone 150cc dari event kali ini, Pertamina Mandalika International Circuit, Pertamina Mandalika Racing Series. Inilah dia 2 lap waktu yang akan sangat singkat. 4 menit ke depan kita akan mendapatkan hasil juaranya, hasil terbaiknya. Dan kali ini lagi dan lagi Akbar Abud mulai masuk ke dalam dan juga Ahmad Abian Javier datang dari belakang, masuk dengan rapi. Mereka begitu tenang. This is last lap for underbone 150cc under 25 years old. Kita akan melihat siapa yang akan menjadi terbaik daripada yang terbaik, karena poin yang amat sangat penting juga. Bila mana kita mengetahui memang tidak full poin, namun ini momen yang sangat penting untuk nantinya perebutan dari grid masing-masing untuk race yang kedua.
Jadi bagi para seluruh pembalap-pembalap dituntut juga untuk tampil ekstra, tampil fokus dan tampil konsisten untuk kelas dari Super Pole race kita di siang hari ini. Wow, masuk di sana cepat sekali Alfi Husni starting to lead the race, disusul oleh seorang Akbar Abdallah dan juga Ahmad Adian Jafir nampaknya terlihat juga di sana. Ada Radeta Arya Kanafi yang akan coba untuk fight back di sini dan running. Oh, sangat banyak sekali. Look at the traffic and someone is taking down the inside. Itu dia, cepat sekali di sini. Pembalap seperti Alfi Husni malah turun ke posisi ketiga, di overtake oleh kedua pembalap di depannya dan Robbie Sakera masuk ke posisi keempat. He's on the discussion alongside bersama Fahmi Basam di posisi kelima. Dua tim dari LFN HP969 mencoba untuk masuk di sini bertarung untuk top 5 kita. Namun Alfi Husni is back stronger. Alfi Husni kembali ke posisi pertama, di overtake lagi. Oh, belum bisa, malah posisi 2 yang bisa didapatkan oleh dia. Alfi Husni akan mempertahankan posisi pertama. Ini dia yang terakhir, Fahmi Basam. Oh my god, Fahmi Basam, Ricky Basam, Robbie Sakera dari luar. Apa yang terjadi, Bung Ale? Kami dari sisi luar sepertinya, dan inilah dia 2 tikungan terakhir. Siapakah? Oh, power slide dari salah satu pembalap, hampir saja. Oh, terjatuh. 3 pembalap harus gugur di tikungan ataupun 2 tikungan terakhir, dan kita akan melihat menuju ke garis finish. Inilah dia Robbie Sakera dan Fahmi Basam dari LFN HP 969. Yes, sepertinya melepas saja, memberikan kesempatan bagaimana untuk Robbie Sakera mencicipi podium pertamanya. 3 pembalap yang turun di ARRC, Robbie Sakera, Fahmi Basam dan Alfi Husni. 3 pembalap yang sempat bertarung di race terakhir ARRC. Sekarang mereka menunjukkan dominasi mereka di sirkuit Pertamina Mandalika International Circuit. Luar biasa sekali tadi, sedikit insiden di sini. 3 pembalap yang harus jatuh di saat yang bersamaan. Fahmi Basam di posisi kedua, Robbie Sakera untuk posisi pertama, Alfi Husni 143 di posisi yang ketiga untuk underbone 150cc Super Pole Race. Big congratulations for the third rider that we have here. Luar biasa sekali battle demi battle yang disajikan, lap demi lap yang telah dilewati oleh mereka. Tidak menutup kemungkinan lagi dan lagi Robbie Sakera dan Fahmi Basam mencoba untuk mengambil strategi seperti kemarin. Mereka tahan di belakang dulu atau di tengah dan akan mencoba untuk agresif memasuki lap-lap yang terakhir. Dan Alfi Husni adalah pembalap yang sedikit berbeda di sini. Fight di depan terus dari awal hingga akhir. Posisi ketiga is not a bad position for him, bukan posisi yang buruk. Tetap berada di podium untuk Super Pole kali ini. Luar biasa sekali untuk para 3 pembalap di sini. Sirat Syauki juga terlihat nomor 77 di posisi keempat, hampir tadi mendapatkan posisi yang ketiga. Dan pembalap yang luar biasa kemarin hari, Radeta Arya Kanafi nomor 33 di underbone kelas ini hampir juga memasuki podium. Namun mereka kurang beruntung kali ini, mungkin belum rezekinya. Masih ada race kedua, mereka akan tetap mengepush motornya, tetap memberikan performa yang terbaik. Masih ada kesempatan. Ini adalah race Super Pole, masih akan ada race yang kedua untuk mereka. Ya, sudah terlihat di sini Robbie Sakera 157, Robil Fatoni, dan ada juga Fahmi Basam di posisi kedua dan Husni Zainul Fuadzi di posisi yang ketiga. 2 tim atau teammate from the LFN HP 969 berada di top 2, quite dominant atau lumayan mendominasi di race yang kali ini. Luar biasa sekali untuk para pembalap dari LFN dan juga Husni Zainul Fuadzi atau Alfi Husni. Kita akan memasuki Parc Ferme. Ya, sudah terlihat para pembalap di Parc Ferme, di mana Robil Fatoni atau Robbie Sakera berada di posisi pertama 157, nomor 22 Fahmi Basam dan Alfi Husni Fuadzi di posisi yang ketiga. Para pembalap congratulate each other atau saling memberi selamat kepada pembalap yang lain. Sudah terlihat di sini ada Robbie Sakera, dan ini ada motor Fahmi Basam di tengah, dan ya ada sedikit perbincangan dari Fahmi Basam dengan
Alfi Husni di sini. Luar biasa sekali, terlihat juga di sana ada Aldias Aksel Ismaya yang melakukan perbincangan dengan Alfi Husni. Ya, melambai ke kamera, luar biasa sekali performa dari tim mereka kali ini. Berjuang dari awal, fight untuk posisi depan sampai akhir dan tidak pernah putus dari grup depan ya. Ya, ini dia Fahmi Basam di posisi kedua. Amazing performance for the LFN HP 696. Oke, sudah ada rekan saya Alexander Sitompul yang berada di Parc Ferme dan mungkin sebentar lagi saya akan menyerahkan ke Alexander Sitompul untuk menginterview para pembalap yang mendapatkan top 3 di Superpole Underbone 150cc U25 kali ini. Dipersilakan. Oke, terima kasih banyak Bro Rio yang bertugas di studio dan inilah dia teman-teman semuanya. Inilah dia semua keajaiban di mana ada yang juara dari start paling belakang dan kali ini satu rekan tim naik kembali ke atas podium untuk Superpole Race dari Underbone 150cc under 25 years old. Di mana inilah dia kelas terakhir untuk Superpole Race dan kita akan langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi mengundang terbaik ketiga kita di sini bersama dengan timnya. Owner tim langsung datang. Inilah dia dari tim Intan Cairo ZR The Stroke 55 Husni Zainul Fuazi Alfi Husni menjawab pertanyaan saya tadi dengan menjawabnya insya Allah memberikan yang terbaik dan kamu sekarang berada di posisi ketiga kembali. Ada kata-kata untuk ownermu di sana Abang Oscar dan juga tim dan juga para keseluruhan mekanik? Ya, terutama mengucapkan terima kasih kepada tim semua, kepada bos yang telah terlibat. Alhamdulillah di Superpole ini bisa di posisi 3 dan mudah-mudahan di race 2 nanti lebih baik dan bisa berdiri di podium nomor 1 lagi. Alfi start dari posisi berapa kalau boleh tahu? 23 dan tusuk menusuk tajam sekali dan langsung menuju ke posisi yang ketiga. Congratulations dan saya akan langsung mengundang dengan hormat Bapak Haji Supriyono selaku EMEO Marketing Executive Officer Piccoli PT Abadi Koko Insani untuk bisa memberikan medali di sini. Boleh menghadap ke arah kamera. Mana suaranya Intan Cairo ZR The Stroke 55? Terima kasih banyak. Terima kasih. Alfi Husni boleh kembali ke tempatnya dan terbaik kedua kita akan langsung panggil. Inilah dia baru saja tadi belum lama menuju ke arah area tersebut ataupun area platform di sini. Lagi-lagi saya akan bertemu dengan dirinya yaitu adalah partner saya ataupun bestie saya dari timnya yaitu adalah Yamaha LFN HP 969 RCB Proliner NHK Triple S NGK RBT 34 Navarro Racing Team. This is Fahmi Basam. Fahmi, wow, jujur saja saya sampai bingung harus bertanya apa lagi kepada dirimu. Dan mungkin kita membahas untuk persiapan race-race selanjutnya saja. Apa yang akan kamu lakukan, Fabi? Untuk persiapan race 2 nanti saya bakal berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang terbaik buat tim. Satu pertanyaan lagi, kemenangan ini untuk siapa, Fabi? Kemenangan ini untuk tim, bos, mekanik, semua kru dan yang ada di rumah yang sudah mendoakan saya dan istri saya dan anak saya. Oke, Fahmi tenang. Pak Haji Putra luar biasa, nggak salah emang Fahmi Basam. Dan saya undang dengan hormat Bapak Haji Supriyono kembali dari Piccoli untuk bisa menyerahkan medali. Dan tadinya pastinya untuk keluarga, untuk tim, untuk keseluruhan rekan-rekan yang bertugas, mekanik di sini. Jangan lupa cilok ya buat saya satu. Dan boleh berikan tepuk tangan untuk Fahmi Basam. 3, 2, dan 1. Cukupkah? Cukup ya. Terima kasih banyak Fahmi, congratulations sekali lagi. Dan teman-teman semuanya, this is the number 1 we have from Yamaha LFN HP 969 RCB Proliner NHK Triple S NGK RBT 34 Navarro Racing Team. Inilah dia Muhammad Murabil Fatoni Sakero. Akhirnya bisa posisi pertama lagi. Dan luar biasanya kamu memang the specialist muncul tiba-tiba, tapi tidak pernah hilang di ujungnya.
kamu selalu berada di posisi yang pertama ataupun berada di barisan pertama ataupun barisan kedua ataupun ketiga. Strategimu apa pada saat tadi untuk Super Pole? Ya, untuk strategi tadi saya hanya mengikuti rombongan dan 3 lap awal tadi saya mencoba motor dan untuk mengamankan untuk last lap. Ya sebenarnya lebih mengamankan hasil GTT sih. Hasil GTT dan juga untuk race kedua nantinya ya. Ada yang mau disampaikan untuk juara ini untuk siapa? Ya juara ini saya persembahkan buat Bos Putra dan kru yang sudah lembur semalam. Insya Allah race 2 akan berusaha semaksimal baik. Jangan lupa cilok untuk saya nanti, oke. Dan saya undang dengan hormat Bapak Haji Supriyono selaku MEO dari Marketing Executive Officer Piccoli PT Abadi Koko Insani untuk bergabung dan juga memberikan medali dan langsung mengalungkan medali dan juga memberikan topi dari Piccoli Oil dan juga Super Pole memberikan hadiah 5 juta uang tunai. Boleh berikan tepuk tangan untuk Robi Sakera. Silakan diberikan.